Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Diansyah dengan NIM 12027020005. Selanjutnya Noval. Val. Saya Nova Urbiansyah Pratama dengan NIM 1202722200001. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang sistem application and processing atau bisa kita sebut dengan SAP. Apa itu SAP? SAP itu adalah suatu produsen perangkat lunak terkemuka di dunia untuk pengelolaan proses bisnis, pengembangan solusi yang memfasilitasi pemrosesan data dan aliran informasi yang efektif di seluruh dunia. SAP itu didirikan pada tahun 1972. Perusahaan ini awalnya bernama Sistem Analisis Program Development, kemudian disingkat menjadi SAP. Sejak itu telah berkembang dari usaha kecil 5 orang menjadi perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Waldorf, Jerman dengan lebih dari 105 karyawan di seluruh dunia. Dengan diperkenalkannya perangkat lunak SAP R2 dan SAP R3, SAP menetapkan standar global untuk perangkat lunak perancangan sumber daya perusahaan atau biasa kita kenal dengan ERP. Sekarang SAP itu sudah sampai SAP 4 HANA yang membawa ERP ke tingkat berikutnya. Terus dengan menggunakan kekuatan komputasi dalam memori untuk memproses data dalam jumlah yang besar dan untuk mendukung teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Saat ini SAP memiliki lebih dari 230 juta pengguna cloud, lebih dari 100 solusi yang mencakup semua fungsi bisnis dan portofolio cloud terbesar di penyedia manapun. Lalu SAP Software. SAP Software ini merupakan Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu suatu tools IT yang manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Model bisnis tradisional sekali mendesentralisasikan manajemen data dengan masing-masing fungsi bisnis penyimpan data operasionalnya sendiri dalam database terpisah. Hal ini mempersulit karyawan dari fungsi bisnis yang berbeda dan untuk mengakses informasi satu sama lain. Selain itu, duplikasi data di beberapa departemen meningkatkan biaya penyimpanan IT dan risiko kesalahan data. Dengan memutuskan manajemen data, software SAP menyediakan beberapa fungsi bisnis dengan satu pandang kebenaran. SAP membantu perusahaan mengelola proses bisnis dan membantu proses bisnis dengan kompleks dengan lebih baik dengan memberi karyawan dari berbagai departemen akses mudah ke wawasan waktu nyata di seluruh perusahaan. Akibatnya bisnis dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan juga sebagai untuk meningkatkan keuntungan. Lalu SAP ini memiliki beberapa modul. Yang pertama itu FICO. FICO ini adalah singkatan dari Finance and Control. FICO ini menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang kas, ledger umum, konsolidasi, yang mana tujuannya untuk membuat laporan keuangan, akuntansi, biaya terdiri dari cost center accounting, analisis keuntungan, dan juga elemen cost accounting. Lalu modul SAP product planning. Modul SAP ini sering digunakan di Indonesia. Modul ini berfungsi untuk menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan.
Modul ini mencakup konfigurasi sistem yang menyeluruh dari data master dan juga mencakup berbagai macam solusi sebagai proses produksi perusahaan. Lalu MM atau disebut dengan material management merupakan modul SAP yang tujuannya adalah membantu proses pembelian dan rekrutmen serta membantu dalam manajemen inventaris. Lalu sales and distribution. Modul ini digunakan sebagai peningkatan efisiensi dan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan pesan pembelian. Modul ini juga bisa diintegrasikan dengan modul lainnya seperti FICO, Material Management, dan juga Product Planning. Lalu Human Resource, manfaat dari Human Resource ini untuk melakukan integrasi terhadap semua proses di dalam departemen Human Resource. Proses tersebut mulai dari aplikasi atau registrasi administrasi para karyawan, manajemen waktu, pemenuhan gaji, dan masih banyak yang lainnya. Lanjut dengan modul CRM. CRM ini berhubungan dengan back-end dari sistem ERP. Selain itu, CRM ini berhubungan dengan supply chain, business intelligence, penerapan di lapangan, dan masih banyak yang lainnya. Tujuannya itu adalah untuk menyediakan informasi lebih baik dan berhubungan dengan pelanggan. Selain itu, dapat membuat perusahaan mengerti tentang bagaimana membuat konsumen puas terhadap layanan perusahaan. Lalu quality management. Modul quality management ini digunakan untuk mengecek kualitas dari serangkaian proses yang terjadi dalam bidang dalam bidang logistik. Lalu project system. Modul ini digunakan untuk mengintegrasikan semua proses dari perencanaan, proyek, eksekusi, dan juga kontrol perusahaan. Lalu kelebihan dan kekurangan dari SAP. Satu, kelebihan dari SAP itu adalah menghadirkan efisiensi dalam pekerjaan. SAP memungkinkan seluruh data memungkinkan seluruh data terintegrasi dengan baik dengan berbagai database. Karena itulah sistem ini mampu merampingkan proses bisnis sehingga membuat perusahaan dapat mengumpulkan data secara lebih mudah dan efisien. Lalu meningkatkan produktivitas. SAP ini dapat meningkatkan produktivitas pada karyawan karena program telah terintegrasi dengan baik. Lalu fiturnya lengkap. SAP memiliki berbagai fitur analitis seperti misalnya mengevaluasi kerja dan juga mengambil keputusan. Lalu cocok untuk seluruh dimensi bisnis. SAP ini cocok digunakan pada hampir seluruh dimensi bisnis. Sistem ini memiliki fleksibilitas untuk pertumbuhan perusahaan termasuk pada usaha kecil dan menengah. Lalu adanya modul yang mempermudah pekerjaan. Tadi sampai itu. Adanya itu. Oke, SAP ini cocok untuk seluruh dimensi bisnis. Sudah tadi ya. Adanya integrasi dengan e-commerce. Adanya integrasi dengan e-commerce itu di era digital sekarang ini e-commerce ini mengambil peran yang sangat penting. Hadirnya sistem yang bisa terintegrasi dengan e-commerce jelas akan sangat membantu bagi pelaku usaha e-commerce. Lalu adanya modul yang mempermudah pekerjaan. Masing-masing modul tersebut punya fungsi yang berbeda-beda dalam satu sistem yang sama. Modul tersebut saling berbagi informasi sehingga hal ini dapat memudahkan kewajiban manajerial bisnis. Lalu konsisten. Sistem SAP ini mengedepankan konsistensi baik pada divisi yang sama maupun divisi yang berseberangan. Lalu data tidak dapat diduplikasi. Data yang terdapat dalam sistem SAP tidak dapat diduplikasi. Hal ini tentu saja dapat menjamin kerahasiaan data penting yang dimiliki perusahaan. Lalu menerapkan standarisasi. Setiap proses bisnis yang tercatat dalam sistem ini distandarisasi. Dengan demikian, perusahaan pun akan
memiliki standarisasi yang baik. Lalu kekurangan SAP itu menurut saya itu relatif mahal ya, karena sistem ini merupakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memasukkan data secara presisi serta dengan ketepatan waktu. Hal ini membuat perusahaan yang harus mengeluarkan dana yang besar untuk membayar gaji SDM yang berkualitas tersebut. Lalu cukup rumit untuk digunakan. Sistem SAP cenderung memiliki kompleksitas yang membuat cukup rumit saat digunakan oleh para pemula. Lalu implementasi sistem SAP pada perusahaan untuk mendukung proses dan transparansi bisnis untuk menjadi lebih baik. SAP di lingkungan bisnis perusahaan. SAP merupakan salah satu bagian dari berjalannya perusahaan, sehingga penting untuk diaplikasikan dan juga diimplementasikan di setiap perusahaan. SAP ini memiliki berbagai macam modul yang di dalamnya terdapat sistem yang bisa mengatur operasional perusahaan menjadi lebih maksimal. Dengan menggunakan SAP, perusahaan bisa selalu bersinergi. Tidak hanya itu, SAP juga bisa mengintegrasikan proses bisnis sehingga lebih efektif dan juga lebih efisien. Oke, lalu SAP penting untuk keberlangsungan perusahaan. Sistem SAP ini sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan berbagai macam integrasi. Sesuatu yang diintegrasikan ini akan mengurangi kesalahan bahkan human error. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari sistem SAP. Berkaitan sistem SAP, perusahaan mampu memberikan real-time processing, bahkan prosesnya bisa dilakukan di mana saja. Efektivitas dari operasional perusahaan bisa ditingkatkan karena perubahan data tidak harus dipergunakan satu persatu. Perubahan yang otomatis itu yang membuat prosesnya bisa langsung terlihat tanpa harus menunggu beberapa waktu lagi untuk bisa melihat hasil sehingga lebih mudah dan menghemat waktu. Lalu sistem SAP ini mendukung transparansi data. Bagi perusahaan, data adalah aset, sehingga data ini harus dilindungi dan juga diolah agar bisa digunakan untuk tidak lanjut di operasional untuk ke depannya. Yang menguntungkan adalah dengan menggunakan SAP ini perusahaan bisa mendapatkan transparansi data. Data bisa terintegrasi ke semua pengguna sehingga perusahaan bisa mendapatkan informasi yang paling update atau terbaru saat user atau pengguna lain melakukan inputan, maka user lainnya juga bisa melihatnya. Transparansi data ini menguntungkan karena semua pengguna bisa melihat inputan. Data tersebut bisa diakses oleh siapapun, terutama yang memiliki kepentingan. Manipulasi data juga sangat jarang terjadi, sehingga perusahaan akan mendapatkan data yang tidak hanya update, namun juga real time dan valid. Untuk bisa menjamin efektivitas dari data tersebut, user dan pengguna harus jujur dan memiliki niat baik. Jika user memasukkan data yang tidak sebenarnya, maka data yang dihasilkan juga tidak valid, sehingga perusahaan harus mengantisipasi jangan sampai hal ini terjadi. Oke, lanjut. Kami mengambil sampel untuk sistem SAP ini, mengambil sampel dari perusahaan Rolls-Royce. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Noval. Silakan, Noval. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai Rolls-Royce. Boleh di next? Rolls-Royce. Apa sih Rolls-Royce itu? Rolls-Royce adalah salah satu nama paling terkenal di bidang teknik di seluruh dunia. Rolls tumbuh dari bisnis listrik dan mekanik yang didirikan oleh Henry Royce pada tahun 1884. Royce membangun mobil pertamanya pada tahun 1904 dan pada bulan Mei tahun itu bertemu dengan Charles Rolls yang perusahaannya menjual mobil berkualitas di London. Rolls kembali ke sektor swasta pada tahun 1987 dan mengakuisisi Northern Engineering Industry pada tahun 1989. Akuisisi ini memungkinkan Rolls untuk
mengkonsolidasi kemampuannya di bidang kekuatan industri. Akuisisi lebih lanjut dilakukan pada tahun 1995 ketika Rolls-Royce membeli Allison Engine Company di Amerika Serikat, sehingga memperbesar kehadiran perusahaan dalam propulsi, aero, dan turbin gas industri. Akuisisi ini memungkinkan Rolls-Royce menjadi pijakan utama di pasar Amerika Serikat. Keluarga mesin paling modern saat itu adalah seri Trent, yang juga merupakan mesin turbofan 3 poros bertenaga yang serupa dengan RB211 dan digunakan untuk menggerakkan Airbus A330, A340 sampai dengan 500 atau 600. Boleh di next. Proses masuknya Rolls-Royce pada tahun 1996, Rolls membentuk kemitraan dengan layanan data elektronik yaitu IDS. Rolls Departemen TI dialihdayakan ke IDS, yang berarti IDS bertanggung jawab atas pengembangan sistem TI perusahaan serta mengambil atas struktur yang ada dan menyediakan sumber daya teknologi informasi. Dia juga memberikan pelayanan ERP konsultan. Rolls kembali menawarkan proyek kepada IDS untuk merencanakan penerapan ERP. Akhirnya, IDS melakukan studi kelayakan dan perubahan kinerja dalam Rolls-Royce. Perubahan proses bisnis dan kinerja dilakukan juga untuk mempersiapkan perusahaan ini agar mampu menerapkan ERP dengan sukses. Untuk Rolls sendiri, karena sistem ERP sendiri ini belum membutuhkan struktur bisnis yang rigid, maka Rolls juga pada pertengahan 1990-an telah berhasil melakukan BPR atau Business Process Reengineering. BPR yang dilakukan oleh Rolls memberikan pengaruh perubahan yang besar pada perusahaan itu. Banyak dari alur produksi dan pelayanan teknologi informasi di dalam internal yang berubah. Untuk awal penerapan ERP atau SAP awalnya yang diterapkan adalah vanilla SAP. Poin implementasi yang telah dilakukan dari ini, kemudian Rolls membentuk komite dan tim pelaksana untuk mendefinisikan strategi Rails untuk proyek tersebut. Setiap ketiga masa depan produk perangkat lunak harus terlebih dahulu diakreditasi oleh SAP untuk melindungi proses peningkatan dan memerlukan kasus bisnis yang dibenarkan. Boleh next. Berikut adalah bagan dari implementasi ERP oleh perusahaan Rolls, yang dimana pada fase pertama yaitu digambarkan oleh K1 pada dijalankan di kuartal 1 tahun 1998. Lalu setelah kuartal 1 atau fase 1 selesai, maka masuk ke fase 2 dan masuk ke K2 yang dijalankan di kuartal 2 tahun 1998 sampai dengan kuartal 3 1998. Masih di tahap fase 2, masuk ke K3 dan juga berbarengan dengan itu masuk ke fase 3 juga, yaitu di K4 yang dilakukan pada kuartal 4 1998 sampai dengan kuartal 3 1999. Setelah K4 ini selesai, maka dijalankan K5 pada fase 3 di kuartal 4 1999 sampai dengan kuartal 1 tahun 2000. Setelah itu SAP
langsung dijalankan, tetapi juga dibarengi implementasi K6 pada kuartal kedua tahun 2000 hingga kuartal 1 tahun 2001. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fase-fasenya. Yang pertama itu fase pertama, yaitu strategi dan direction. Di fase pertama ini adalah melakukan studi insentif singkat untuk menetapkan ruang lingkup proyek dan memberikan rencana garis besar dan biaya. Untuk itu, sebuah komite pengarah dibentuk untuk mengelola panduan keuangan proyek, dan tim inti ERP dibentuk untuk mengontrol dan mengawasi proses implementasi yang sebenarnya. Yang kedua, lalu masuk ke fase 2, planning, analisis convergence, dan early development. Pada fase kedua ini, rencana terperinci dibuat dan sistem prototipe dipasang. Model perusahaan yang dikembangkan berdasarkan model Rolls Allison. Dan semua proyek yang ada di dalam Rolls disatukan. Banyak masalah yang telah ditangani untuk integrasi inisiatif Better Performance Faster atau disebut BPF. Serangkaian lokakarya yang dikenal sebagai lokakarya konfirmasi proses tingkat tinggi berlangsung yang melibatkan lebih dari 200 personel lini dan tim inti ERP, dan mempertimbangkan berbagai proses bisnis dalam logik proyek. Lokakarya ini diikuti oleh lokakarya simulasi bisnis yang melibatkan sekitar 300 personel ini dan digunakan untuk menjalin hubungan yang kuat antara tim inti ERP dan personel ini menghadiri kemungkinan trap di dalam software tersebut, seperti proses tersebut seperti kelelahan, inisiatif, atau kurangnya kerjasama. Lalu di dalam fase 2 ini juga meliputi kegiatan tinjauan desain awal, tinjauan desain tingkat tinggi, tinjauan desain kritis, realisasi implementasi, tinjauan teknis atau operasi, dan peninjauan pasca implementasi. Lalu masuk ke early development. Selama fase kedua, perubahan signifikan dibuat dari waktu awal fase 1. Penyelesaian gelombang 1 ditunda selama 6 bulan. Hal ini mengakibatkan penundaan knock-on untuk fase kedua dengan jumlah yang sesuai. Perubahan jadwal dimungkinkan tanpa peningkatan biaya yang signifikan dengan jumlah yang sesuai. Perubahan jadwal dimungkinkan tanpa peningkatan biaya yang signifikan karena masalah telah diatasi cukup awal dalam program. Lalu masuk ke fase 3. Dalam fase ini mungkin akan terlalu besar. Demikian, maka dibagi 2 gelombang, yaitu kedua gelombang tersebut berkaitan dengan implementasi fisik, sistem, dan arsitektur. Gelombang juga diprihatinkan dengan jumlah praktik kerja di dalam perusahaan, yaitu gelombang pertama fokus on operation dan pilot, lalu dilanjutkan oleh gelombang kedua fokus on assembly and spare. Pada gelombang pertama, gelombang ini berkaitan dengan penggantian sistem yang sebelumnya. IPM ini juga diperkenalkan untuk proyek produksi baru selama gelombang pertama. Sistem
eksekusi manufaktur baru yang dikenal sebagai manajemen data juga diperkenalkan selama gelombang pertama. Tujuan akhir dari gelombang pertama adalah proyek contoh dari SAP tersebut di salah satu fasilitas perusahaan Rolls-Royce. Lalu pilot ini juga meletakkan dasar untuk go live penuh di seluruh sekitar 1 tahun sesudahnya. Wave pertama memiliki tujuan akhir untuk menyediakan kemampuan baru untuk operasi turbin gas. Pada gelombang kedua berlangsung sekitar 1 tahun dan tidak beroperasi selama sampai dengan gelombang pertama selesai. Gelombang kedua berkaitan dengan penerapan elemen perakitan sistem, mesin, suku cadang, logistik, dan sumber daya manusia dalam proyek. Pada saat ini, sistem ini yang sebelumnya dialihkan menjadi hanya melihat karena SAP menjadi sistem eksekutif. Setelah sistem baru menunjukkan respon positif, sistem yang lama dihapus, lalu ERP ini atau software yang setelahnya yang baru akan sebenarnya mencakup seluruh bisnis pada akhir wave kedua. Saya akan menjelaskan mengenai pilot itu apa. Pilot itu adalah sistem contoh skala kecil yang dijalankan selama 3 bulan. Dan selama periode ini, fasilitas yang dikenal sebagai toko nomor 4, yang merupakan bagian dari unit operasi, transmisi, dan struktur, menjadi pusat perhatian untuk seluruh perusahaan. Fasilitas ini dipilih untuk uji coba karena fasilitas ini hanya memproduksi 280 suku cadang dan material mengalir ke fasilitas dengan volume rendah dari pemasok eksternal dan unit operasional internal. Pada fase go live itu utamanya sistem ini yang direncanakan, bagian yang tersulit dari sistem go live itu adalah cutover prosesnya, yang dimana mentransfer data dari sistem yang sebelumnya. Volume mentransfer data yang harus ditransfer jauh lebih besar daripada beban transaksi normal apapun yang akan dilakukan oleh sistem setelahnya. Agar proses ini berhasil, data harus disimpan dalam keadaan stabil untuk waktu kurang lebih 10 minggu. Data awal menjadi data yang ditransfer mencakup beberapa data transaksi dan data master, misalnya daftar pemasok. Jika ada perubahan yang terjadi pada data pada sistem lama, setelah transfer, mereka login dan kemudian lulus melalui sistem baru. Data yang tersisa disimpan setelah go live langkah selanjutnya. Lalu go live, selama proses go live ini terlibat juga menjalankan sistem MRP untuk menginisialisasi sistem keseluruhannya. Pesanan pembelian dan pembelian permintaan tidak ditransfer dari sistem yang lama karena untuk menjalankan MRP harus membuatnya selalu fresh. Seluruh proses go live juga memakan waktu sekitar 2 minggu untuk menyelesaikannya. Dan selama ini sistem baru akan di off the air segera setelah sistem go live yang ada, sistem yang lama dialihkan menjadi hanya mode melihat. Mode tampilan saja yang akan dilihatkan menjadi sistem pertama dan sistem baru, dan sistem yang lama itu tidak lagi menjadi eksekutif. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dikembalikan ke Saudara Alfi.
Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.